nama saya Ita Ramawati dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Inaba. Saya di sini akan menjawab dari soal tugas sesi 6 mata kuliah Komunikasi Organisasi. Untuk soalnya sendiri yaitu perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir, terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan antara manajemen dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa mereka tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Soal yang pertama yaitu identifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Menurut saya, masalah yang terjadi pada perusahaan XYZ ini tentang kurangnya komunikasi internal antar departemen, manajemen, dan karyawan, seperti banyaknya perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga kinerja mereka menurun karena kurangnya komunikasi. Selain itu juga terdapat beberapa karyawan yang merasa tidak dihargai atau tidak dianggap oleh para petingginya atas kinerja mereka tersebut. Lalu untuk soal yang nomor 2, rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Menurut saya ada 3 rancangan. Rancangan pertama yaitu dengarkan aspirasi karyawan. Mendengarkan aspirasi karyawan merupakan faktor penting untuk meningkatkan komunikasi internal. Untuk mendengarkan aspirasi hanya perlu memposisikan diri sebagai teman dan sering mengajak karyawan mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Untuk rencana yang kedua yaitu jadilah pendengar yang baik, yang memahami semua kata yang disampaikan oleh karyawan, lalu memberikannya tanggapan atau sebuah saran dengan kata-kata yang tidak menyakitkan. Lalu saran yang ketiga yaitu membuat grup obrolan atau grup WhatsApp. Dengan adanya grup WhatsApp atau grup obrolan ini dapat mempermudah dalam menginformasikan pengumuman penting seperti adanya perubahan kebijakan dan perusahaan. Jadi nanti tidak akan ada lagi karyawan yang tidak mengetahui pengumuman tersebut. Lalu untuk nomor 3, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Menurut saya untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan ini yaitu dengan mengadakan gathering tahunan sebagai reward karena telah bekerja keras selama 1 tahun. Dengan adanya acara gathering ini menciptakan komunikasi yang lebih efektif yang membuat karyawan merasa lebih enjoy dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Liburan ini akan menjadikan mereka ingin selalu tetap ada di perusahaan serta ingin membuat perusahaan menjadi lebih maju lagi. Jadi seperti tahun ini misalnya kita ke Bali, tahun depan biar kita ke Australia, kerja kita harus lebih bagus lagi nih, seperti itu. Terus selain mengadakan gathering tahunan, untuk membuat pengakuan karyawan juga bisa memberikan reward hadiah seperti hadiah untuk karyawan yang absennya terbaik. Jadi dia tidak pernah cuti atau izin. Kalau sakit masih dimaklumin ya. Dengan atau enggak
memberikan kenaikan gaji setiap, tahunnya bagi karyawan yang, kinerjanya, meningkat, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya, untuk tugas dari sesi 6 ini. Mohon maaf bila ada, kata-kata atau jawaban yang kurang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.